Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Kamis malam hari 6 Maret 2025 kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Senantiasa kita hidup di dalam kasih Tuhan, sebab perintah Tuhan Yesus kepada kita semua. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus hadir bersama murid-muridnya di dalam dunia ini, dalam rangka supaya mengenalkan kasih Tuhan umat manusia yang sudah hancur, hilang kemuliaan Tuhan. Demikian perintah Tuhan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sampai saat ini di dalam firman Tuhan, supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Itu pada malam hari ini saya mau baca, puji Tuhan, pada malam hari kita mau baca surat Rasul Paulus yang terakhir kepada Filemon. Adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan, anak Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mungkin dia pengusaha, karena dia katakan dalam firman Tuhan, ada budak, ada hamba, tapi dia betul hidup di dalam kasih Tuhan. Suatu pembelajaran buat kita semua. Kalau kita ini berkati sama Tuhan, mari hidup di dalam kasih Tuhan. Karena firman Allah katakan, nanti kita mau baca Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 7. Ayat 5 dikatakan, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita hidup di dalam kasih Tuhan, supaya orang tahu bahwa kita penuh dengan cinta kasih Tuhan, dan kita beriman hanya kepada Tuhan Yesus, supaya hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat, supaya Kristus diagungkan, dipermuliakan melalui hidup kita. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus, sebab Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan kita, Yesus Bapa kita, Yesus Juru Selamat kita, Yesus panutan kita yang sempurna. Dia nanti akan datang kembali sebagai Raja dari segala Raja, sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itulah menjadi kerinduan dari Tuhan, menjadi kerinduan kita bersama. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita ciptaan Tuhan dari sejak awal, Tuhan berfirman bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Salah satu sifat ilahi dari Tuhan dan firman Tuhan adalah kasih. Mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mau mencintai Tuhan Yesus. Tapi banyak orang Kristen hanya ngomong doang cinta Tuhan Yesus, tapi tidak menjadi pelaku firman. Itu melalui firman Tuhan yang selalu kita dengar akan mengubah karakter kualitas hidup kita, supaya terutama kita hidup di dalam kasih Tuhan, karena kasih Tuhan akan menutupi segala-galanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 13 ayat 34,
dan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Haleluya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah perintah Tuhan Yesus. Selalu kerunungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam 1 Tawarir 9 ayat 11, 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Bapakku, Rajaku dan Tuhanku, Juru Selamat yang sangat kucintai. Terima kasih Bapa. Tuhan, sucikanlah mulutku, hatiku, dan pikiranku malam hari ini. Kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Ku rindu berjumpa dengan Engkau Bapa. Ku rindu selalu hidupku diisi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, saudara-saudaraku, adik, kakak, semua, kita hidup di dalam kasih Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah Tuhan, harus, ya, bukan ya sekedar nasihat, tapi kata Tuhan harus saling mengasihi. Demikian kamu orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Disebut murid Tuhan, hidup di dalam kasih. Wah, kasih Tuhan ini sempurna Tuhan, luas saudara, ya. Nanti suatu hari saya terangkan tentang kasih, ya. Kasih ada kasih eros, kasih filio, tapi maksud Tuhan di sini adalah kasih agape, unconditional love, kasih yang tidak bersyarat, ya. Banyak manusia punya cinta kasih tapi pamrih. Tapi mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar akan membawa kita kepada kasih dari Tuhan, ya. Sebab kehidupan kita itu karena kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan
kita hancur, saudara. Tidak ada kasih Tuhan, bumi dia habis. Coba kita terima kasih sama Tuhan ya. Kita berdoa buat saudara kita yang mengalami banjir di Bekasi. Saya ikut ternyuh saudara ya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa ya, tapi hanya ini yang saya bisa kerjakan, itu doa supaya kiranya Tuhan tolong memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Memang di dalam keadaan dunia ini banyak masalah. Dalam dunia penuh dengan tantangan, banyak pergumulan. Biar kita hadapi setiap pergumulan, tetap berharap kepada Tuhan. Tidak boleh ngomel, tidak boleh kita komplain sama Tuhan. Yang ada adalah kita minta ampun sama Tuhan. Yang ada kita adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita minta kekuatan, penghiburan, pertolongan datang dari Tuhan. Saya juga berdoa supaya yang terkena banjir beberapa saat yang lalu ada WA kepada saya. Saya sudah berdoa, puji Tuhan, saat ini sudah mulai surut. Tuhan kiranya tolong supaya tidak hujan yang menyebabkan banjir. Kalau hujan-hujan biasa tapi dia menyebabkan banjir. Mari nantiasa kita berharap kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Sebabnya bersumber datang dari Tuhan. Segala kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, berkat semuanya bersumber datang dari Tuhan. Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Puji Tuhan, kita saat ini baca surat Paulus kepada Filemon. Kalau kita baca surat Paulus ini punya 13 buku cetak ya kepada jemaat Roma ya, pertama kali Roma sampai kepada Filemon, itu jumlahnya ada 13. Kalau besok atas izin Tuhan, besok lusa saudara ya, kita lanjutkan untuk baca surat Ibrani. Ibrani ini ada hamba Tuhan yang mengatakan suratan kepada orang Ibrani juga turutan dari Paulus, tapi di sini memang tidak jelas saudara ya. Ya apa Paulus atau bukan, tapi yang penting ini firman Allah, firman datang dari Tuhan supaya kita hidup di dalam pelaku firman Tuhan. Rasul Paulus sudah saat ini sudah bersama Tuhan. Jadi Filemon sudah meninggal. Supaya semua ini kan ini ditulis kurang lebih tahun 63-65 lah. Pokoknya suratan Paulus itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya sekitar tahun 60 sampai 70, tahun murid-muridnya semua nulis ya suratan ini. Jadi betul-betul ini yang Tuhan izinkan supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Mari saya membaca surat Paulus kepada Filemon ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Amin. Dari sini Paulus sudah jelas seorang hukuman. Jadi jelas Paulus ini menulis surat ini lagi di penjara. So, kalau kita baca di dalam Kisah 28, Paulus pernah di penjara hampir kurang lebih saudara ya, 2 tahun ya, ada di Roma ya. Ya mungkin kurang lebih ya itu ya. Jadi kalau kita baca di Kisah 28 ya, dia ditangkap berita karena Yesus. Maka dikatakan di sini dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Karena dia begitu berani, dia beritakan firman Allah, beritakan kebenaran. Kan manusia ini kan rusak saudara, tidak mau hidup di dalam kebenaran. Contoh, banyak korupsi-korupsi yang saat ini, Pertamina, semua coba ini rusak sebuah manusia. Tidak takut akan Tuhan. Akhirnya di penjara, saudara. Nah, kalau beda dengan Paulus. Kalau Paulus memberitakan kebenaran, beda dengan mereka di penjara karena mereka berbuat dosa. Ya, tapi kalau Rasul Paulus itu karena berita kebenaran, berita karena Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus katakan di Matius pasal 5, saudara. Berbagai orang di penjara, berbagai orang dianiaya. Karena Rasul Paulus itu setelah dipilih sama Tuhan, akhirnya dia beritakan kebenaran, akhirnya di penjara. Ya. Tapi ada penyertaan Tuhan. Tapi yang di sini saya mau tekankan, bahwa Rasul Paulus mengajar kepada jemaat, termasuk ini domba-dombanya, Filemon dan domba-dombanya, ya, termasuk Timotius, ya, termasuk Titus, semua adalah anak-anak domba-domba yang dikembalakan. Dan Rasul Paulus sudah membuktikan hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga berdampak. Dari Paulus yang begitu mencintai Tuhan, dia begitu peduli kepada domba-domba, dia peduli kepada jemaat yang hidup di dalam kasih Tuhan. Akhirnya jemaat banyak yang tiru, salah satunya Filemon, ya. Filemon kalau kita lihat di sini, ya mari kita membaca selanjutnya ayat kedua. Dan kepada Afia, saudara perempuan kita, dan kepada Arsifus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumah. Jadi zaman yang lalu ini pasti ada komsel, saudara.
ada pelayanan di rumah-rumah nih, contoh di sini, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi pasti Rasul Paulus juga pelayan-pelayan di rumah-rumah. Dan Apfia ini mungkin ya, saudara perempuan kita, mungkin Apfia ini adalah istri daripada Filemon, karena Filemon ini seorang pengusaha kalau kita baca di sini, karena dia punya hamba, punya pekerja, ya. Nanti kita baca selanjutnya. Yang penting saya mau tekankan bahwa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus atau kepada Filemon ini, dia mengucapkan terima kasih karena begitu bangga. Itu yang dimana kita baca ayat ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Jadi karena kasihnya, selalu Rasul Paulus katakan atas nama Tuhan Yesus Kristus ada kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terus ayat yang keempat, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau di dalam doaku. Rasul Paulus selalu setia berdoa kepada jemaat-jemaat. Biarpun Rasul Paulus tulis surat ini di penjara, tapi dia lihat banyak domba-domba yang dikebalakan hidup di dalam kasih Tuhan. Ini jelas. Di ayat yang kelima, mari ini. Ini yang saya tekankan, saudara. Ini Rasul Paulus tekankan yang kelima. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan. Ini penting, saudara. Ya, mari kita sebagai anak Tuhan, kalau Rasul Paulus dia puji Filemon karena Filemon begitu mencintai Tuhan, dia hidup di dalam kasih Tuhan, dan dia katakan, aku mendengar tentang kasihmu. Jadi Paulus mendengar tentang kasih Filemon, seorang anak Tuhan yang diberkati dan hidup di dalam kasih kepada semua orang kudus. Jadi dia begitu mencintai teman-teman semua di dalam pelayanan. Ya, saya yakin Filemon ini seorang yang diberkati Tuhan, sehingga suka memberi, dia suka murah hati, memberi kepada dikatakan kasihmu kepada semua orang kudus, tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Mari hidup kita juga harus jadi berkat. Kalau Filemon hidupnya seorang diberkati sama Tuhan, hidupnya jadi berkat, mari kita juga harus berdampak menjadi berkat. Mari kita hidup di dalam kasih, hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus, supaya hidup kita betul-betul hidup untuk kemuliaan Tuhan. Surat Rasul Paulus yang begitu indah kepada Filemon membawa kita juga supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Ayat ke-6 dan 7. Dan aku berdoa agar persekutuan imanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Semua kita kerjakan untuk Kristus. Bapak Ibu, mari itu kita hidup di dalam kasih. Kita iman, itu semua sentralnya untuk Kristus. Karena kita adalah milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Bahwa kita sudah dibeli dengan harga tunai. Sudah lunas dibayar. Untuk itu mari kita mau hidup seperti karakter Kristus. Rasul Paulus dipakai Tuhan. Hidupnya menjadi berkat. Dan dampak kepada jemaatnya. Dampak kepada domba-domba. Dampak kepada anak-anak rohaninya. Sehingga mereka mempraktekkan melakukan firman Tuhan. Ya, semuanya untuk Kristus. Ayat ke-7 yang terakhir. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang kudus telah kau hiburkan. Saudara, coba ini. Berarti hidupnya jadi berkat ini, Filemon. Dia bilang, hati orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Jadi senantiasa kita mau hidup di dalam kasih. Yang penting di sini, mari setiap anak Tuhan hiduplah di dalam kasih Tuhan. Di dalam Efesus, Galati pasal 5, buah Roh Kudus yang pertama bicara kasih. Di kunci yang ke-9 adalah pengendalian diri. Supaya kita senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan dan ada pengendalian diri. Sehingga hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat. Mari kita semua selalu mendengarkan firman Tuhan. Harus kita makin dewasa di dalam dia. Kita mau cinta Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, Yesus yang perintahkan dalam yang 13 ayat 34-35. Supaya hidup di dalam kasih Tuhan. Iman kita, hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat. Jadi intinya firman Tuhan malam hari ini, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup kita berdampak. Hidup kita sebagai influencer, punya pengaruh. Menjadi garam, menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan mempraktekkan. Ya, mari melalui firman Tuhan malam hari ini akan mengubah setiap perilaku kita. Supaya hidup kita berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Dan katakanlah, aku mengasihi engkau Yesus. Dan kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan di ayat 23 dikatakan Yohanes 14 ayat 23. Tuhan akan
membawa kita hidup bersama dengan Tuhan. Baik kita di dunia ini ada penyertaan Tuhan, maupun nanti di surga kita akan diangkat bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, surga buat selamat. Amin. Kiranya berkat firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita mau hidup di dalam kasih dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, kita menjadi pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan malam hari ini, mari kita hidup di dalam kasih kepada orang-orang kudus, kepada teman-teman saudara kita, kepada hamba Tuhan. Banyak mereka di dalam keadaan yang perlu butuh bantuan. Mari tunjukkan bahwa kita punya kasih Tuhan dan hidup kita menjadi berkat. Tunjukkan bahwa kita punya iman kepada Yesus. Hidup kita berdampak sehingga Kristus diagungkan, dipermuliakan. Sehingga melalui hidup kita banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.